Gelar perkara khusus terkait ijazah Jokowi ditunda oleh Barreskrim Polri. Penundaan itu dilakukan lantaran pihak Roy Suryo ingin menghadirkan sejumlah nama dalam gelar perkara khusus nanti. Barreskrim Polri menunda gelar perkara khusus perkara tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Gelar perkara khusus akan dilakukan pada hari Rabu 9 Juli mendatang. Padahal, sebelumnya rencana gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi dilakukan pada hari ini. Namun, rencana itu ditunda hingga pekan depan. Penundaan itu lantaran tim pembela ulama dan aktivis ingin melibatkan sejumlah nama ahli dalam gelar perkara khusus. Permintaan itu terkait fakta baru yang ditemukan oleh Roy Suryo CS terkait ijazah milik Jokowi yang dituding hasil cetakan Pasar Pramuka. Saya kemarin ke Pasar Pramuka, ya, minggu yang lalu. Saya mendapatkan banyak cerita yang belum saatnya untuk dibuka, tapi sudah ada videonya juga. Diantaranya apa, boleh dong? Ada persekutuan, ada kemudian bisik-bisik untuk menutupi sesuatu. Di sisi lain, pengacara Joko Widodo Yakub Hasibuan menilai desakan untuk melakukan gelar perkara khusus adalah kriminalisasi. Kok dihentikan, Pak? Ini tidak boleh dihentikan di penyelidikan, harusnya dilanjuti ke tingkat penyidikan. Inilah yang menurut kami adalah upaya-upaya kriminalisasi terhadap Pak Jokowi. Bayangkan saja Mbak, suatu hal yang bukan merupakan tindak pidana mau mencoba dipaksakan untuk naik ke penyidikan, sehingga seakan-akan itu adalah tindak pidana. Sehingga kami juga meminta pihak-pihak yang masih mencoba untuk melakukan hal ini, mengkriminalisasi klien kami untuk menghentikan hal tersebut. Desakan gelar perkara khusus terkait ijazah Joko Widodo ini datang dari tim pembela ulama dan aktivis. Mereka menilai pernyataan Barreskrim soal ijazah Jokowi asli tidak berimbang dan transparan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Roy Suryo CS menolak undangan klarifikasi penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus pencemaran nama baik dan dugaan penghasutan mengenai ijazah Jokowi. Dalam konversi yang digelar tim advokasi anti kriminalisasi, akademisi dan aktivis, Roy Suryo menyatakan ia dan rekan-rekannya memilih untuk tidak hadir di Polda Metro Jaya. Alasan Roy tidak hadir karena ada masukan dari tim advokat yang menilai undangan klarifikasi bersifat tidak wajib. Namun Roy Suryo menegaskan pihaknya siap membantu polisi untuk gelar perkara khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih. Saya secara pribadi dan insya Allah bersama-sama dengan Pak Rizal Fadila, Bu Kurnia Tridoyani, Dr. Rismon Hasildan Sianipar, kemudian juga Dr. Tifa dan Pak Prof. Egy Sujana, artinya orang-orang yang diundang besok saat klarifikasi pada hari Rabu di Polda Metro Jaya. Kami sebenarnya siap 11.000 triliun %. Ya. Kami siap, tapi kami sangat menghormati saran dan nasihat atau advice dari kuasa hukum kami. Karena secara hukum memang itu tidak perlu dihadiri. Tapi kami siap, penegasan kami siap ini untuk menjelaskan bahwa kami menolak kalau besok ada narasi miring yang mengatakan kami ini mangkir. Tidak mangkir. Kami melakukan press conference hari ini itu sengaja untuk menjawab sebelumnya. Jadi bukan kami besok tiba-tiba tidak datang terus baru ngasih keterangan, bukan. Kita sudah jelaskan sebelumnya. Dan kami akan sampaikan juga pemberitahuan resmi kepada Polda Metro Jaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami justru lebih siap lagi pada hari Kamis lusa untuk membantu atau untuk membersamai tim pembela ulama dan aktivis dalam rangka gelar perkara khusus. Jadi clear ya. Jadi kami semuanya siap 11.000 triliun %. Kata Bang Rismon, ya gitu. Ya, jadi itu clear supaya tidak ada narasi yang kemudian miring atau minor.
Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. PT MNC Land Tbk sukses menggelar rapat umum pemegang saham tahunan RUPS tahun buku 2024. Sepanjang tahun 2024, perseroan sukses mencatatkan kinerja positif dengan peningkatan laba bersih yang sangat signifikan. PT MNC Land Tbk yang berkode emiten KPIG menggelar rapat umum pemegang saham tahunan di Gedung iNews Tower Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Dalam laporan tahunan ini, pemegang saham menyetujui laporan kinerja perseroan sepanjang tahun 2024, di mana perseroan membukukan laba bersih sebesar 679 miliar rupiah. Jumlah ini meroket 96,7% dibandingkan tahun 2003, sebesar 345,11 miliar rupiah. Di tahun 2024, MNC Land juga berhasil membukukan pendapatan usaha sebesar 1,77 triliun rupiah, naik 24,64% dibandingkan tahun 2023 sebesar 1,42 triliun rupiah. Apa yang telah dihasilkan, yang telah dicapai tahun 2024, yaitu berupa pencapaian-pencapaian dan juga rencana kerja ke depannya, terutama untuk dari sisi keuntungan, sebagian untuk ditahan dan juga sebagian untuk memperkuat permodalan, struktur permodalan. Dalam rapat ini, pemegang saham juga menyetujui perubahan jajaran Dewan Direksi dan Komisaris. Letjen TNI Purnawirawan Joni Supriyanto diangkat menjadi Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen. Henry Suparman diangkat menjadi Komisaris. Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo juga ditetapkan sebagai Direktur Utama, menggantikan posisinya sebelumnya sebagai Komisaris Utama. Sementara itu, Budi Rustanto ditetapkan sebagai Wakil Direktur Utama, setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama. Dalam rapat ini, perseroan juga akan melakukan perubahan nama perusahaan menjadi PT MNC Tourism Indonesia Tbk. Perubahan nama ini untuk mendorong peningkatan kinerja dengan berbagai pengembangan proyek pembangunan yang difokuskan untuk mendorong pengembangan destinasi wisata, khususnya wisata yang berada di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah di sela-sela kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi. Informasi lengkapnya sesaat lagi di iNews Sore. Kembali bersama kami di iNews Sore. Masa kawal sidang Hasto mantan Sekjen PDI Perjuangan mengepung Pengadilan Tipikor Jakarta Kamis siang. Masa kawal sidang Hasto memadati jalan raya di depan Pengadilan Tipikor untuk mengawal jalannya persidangan mantan Sekjen PDI Perjuangan. Aksi ini sekaligus mengawal sidang ke-19 yang beragendakan pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum. Jimmy Fajar, koordinator aksi, mengatakan masa akan terus mengawal hingga sidang putusan. Apabila ada intervensi pada sidang, maka ia akan mendatangkan massa yang lebih banyak dari daerah untuk masuk ke Jakarta. Walaupun kalian menggunakan elemen negara. Hari ini kita baru hadir sekitar 607 orang dan sampai menjelang keputusan pengadilan itu teman-teman dari daerah akan masuk ke dalam Jakarta dan akan mengawal jalannya persidangan di pengadilan negeri ini. Aksi ini akan sampai kapan? Sampai hakim memutuskan sesuai dengan fakta persidangan. Jika hakim memutuskan berdasarkan titipan atau intimidasi, itu akan kita lawan.